Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 dari pengantar demografi, kita akan mempelajari mengenai konsep dasar dan indikator fertilitas. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai konsep dasar fertilitas seperti lahir hidup, lahir mati, aborsi, dan masa reproduksi. Kemudian fertilitas lawan fekunditas dan bagaimana ilustrasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai indikator fertilitas, yaitu berupa angka kelahiran tahunan seperti CBR, GFR, ASFR, dan TFR, kemudian anak lahir hidup ALH, dan anak masih hidup AMH. 1. Konsep dasar fertilitas. Fertilitas atau fertility atau kelahiran adalah hasil reproduksi yang nyata, yaitu bayi yang lahir hidup dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Sedangkan fekunditas atau fecundity adalah istilah dalam demografi yang menunjukkan kemampuan fisiologis dan biologis seorang wanita untuk melahirkan anak lahir hidup. Istilah yang sama artinya dengan fertilitas adalah natalitas atau natality, tapi berbeda dalam ruang lingkupnya. Fertilitas berperan dalam perubahan penduduk, sedangkan natalitas berperan selain dalam perubahan penduduk juga dalam reproduksi manusia. Definisi dari lahir hidup, konsep fertilitas hanya menghitung jumlah bayi yang lahir hidup. WHO mendefinisikan kelahiran hidup sebagai peristiwa kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya berada dalam kandungan, di mana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan. Misalnya bernafas, ada denyut jantungnya, atau denyut tali pusat, atau gerakan-gerakan otot. Dengan demikian, peristiwa bayi yang lahir dalam keadaan tidak hidup atau meninggal tidak dimasukkan dalam perhitungan jumlah kelahiran. Nah, untuk bayi yang lahir hidup tetapi kemudian meninggal beberapa saat setelah lahir atau di kemudian hari, kelahiran ini tetap dimasukkan dalam penghitungan jumlah kelahiran. Nah, tapi tidak termasuk sebagai kelahiran hidup adalah peristiwa keguguran atau bayi yang lahir dalam keadaan meninggal, yang biasa disebut sebagai lahir mati. Kemudian lahir mati didefinisikan sebagai kelahiran seorang bayi paling sedikit telah berumur 28 minggu dalam kandungan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Lahir mati ini juga dikenal dengan istilah stillbirth. Kemudian aborsi atau abortion adalah kematian seorang bayi dalam kandungan dengan umur kandungan kurang dari 28 minggu. Nah, terdapat dua jenis abortus, yaitu yang pertama adalah aborsi yang disengaja, indus. Kemudian abortus disengaja dapat terjadi karena alasan medis. Misalnya, si ibu mempunyai penyakit yang berat, penyakit jantung, dan sebagainya. Sehingga, bila diteruskan kehamilannya, akan membahayakan jiwanya. Sedangkan abortus yang disengaja bukan karena alasan medis, misalnya adalah kehamilan yang tidak diharapkan, sehingga dengan sengaja digugurkan. Nah, aborsi tidak sengaja atau dikenal spontaneous, atau yang biasa dikenal dengan istilah keguguran, karena janin tidak dapat dipertahankan lagi dalam kandungan. Sedangkan masa reproduksi didefinisikan sebagai masa seorang wanita mampu melahirkan anak-anaknya, yaitu kurun waktu sejak mendapatkan haid pertama dan berakhir pada saat berhenti haid, menopause. Masa reproduksi ini biasa dikenal dengan istilah childbearing age atau masa usia subur, umur 15-49 tahun. Kemudian, fertilitas versus fekunditas. Istilah fertilitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan seorang wanita
untuk menghasilkan kelahiran hidup. Sementara itu, fekunditas berarti potensi seorang wanita untuk menjadi hamil. Berbeda dengan fertilitas, fekunditas berkaitan dengan potensi untuk melahirkan tanpa memperhatikan apakah seorang wanita benar-benar melahirkan seorang anak atau tidak. Jadi kalau fekunditas ini berlaku untuk yang belum melahirkan juga. Sedangkan fertilitas itu sudah melihat wanitanya sudah melahirkan atau belum. Gitu. Bedanya di sana. Sebagai ilustrasi, kita gambarkan sebagai berikut. Eri dan Nani kebetulan hamil pada saat yang bersamaan. Eri tidak memiliki biaya untuk memeriksakan kandungannya, sedangkan Nani lebih suka memeriksakan kandungannya ke dukun. Eri melahirkan bayi dengan selamat, bayinya sehat dan lucu. Eri kemudian melahirkan bayi dalam keadaan hidup, tapi 1 jam setelah lahir, bayinya meninggal karena lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. Nah, Nani juga kurang beruntung karena bayinya tidak bernyawa pada saat dilahirkan. Dalam proses melahirkan, Nani mengalami komplikasi dan akibatnya ia mengalami perdarahan yang hebat. Ia terlambat dirujuk ke rumah sakit karena keluarganya menunggu izin dari suaminya. Akhirnya, Nani ikut meninggal dunia. Nah, bagaimana dengan pencatatan kelahirannya? Karena dalam perhitungan tingkat fertilitas yang dihitung adalah jumlah bayi yang lahir hidup, maka dalam kasus tersebut di atas, yang harus dihitung dan dicatat serta dilaporkan sebagai kelahiran adalah bayi Eri. Dalam demografi, bayi Eri harus dihitung sebagai kelahiran karena lahir dalam keadaan hidup, meskipun beberapa saat kemudian meninggal. Sedangkan bayi Nani tidak termasuk sebagai kelahiran hidup dan tidak diperhitungkan dalam perhitungan tingkat kelahiran.